أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam perjalanan kita Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang kali ini untuk kesekian kalinya kita hadir secara live dari Masjid Al-Muslimun Bantar Jati Bogor. Luar biasa sekali hari ini saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Masjid yang mulia ini dipenuhi oleh para jemaah baik bapak dan ibu di lantai bawah, di lantai atas. Masya Allah. Masih semangat Bapak Ibu? Insya Allah inilah bukti orang-orang calon penghuni surga. Masya Allah. Bayangkan saja, pukul 2 siang di saat kita tinggi-tingginya rasa haus dan lapar ternyata tidak menyurutkan sama sekali langkah kita untuk menuju tempat yang kita cintai ini. Baik, sambil menantikan guru kita nanti Ustadz Jumaharuddin LC akan segera hadir. Kita akan hadirkan juga sebuah tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan perdamaian dan kehancuran berawal dari akhlak. Tentunya masih bersama kami Syekh Muhammad Jaber dan insya Allah nanti Ustadz Jumaharuddin LC yang tentu saja masih bersama Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sihat wal afiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kalian. Berarti akhlak itu sangat penting dalam agama. Akhlak itu artinya menjaga hablum minan nas. Sering kita dengar hablum minallah wa hablun minan nas. Hablum minallah itu adab dan akhlak terhadap Allah. Hablum minan nas, akhlak dan beradab sesama manusia. Itu dua-duanya. Ada seorang datang, dengar baik-baik Bapak Ibu, karena banyak di antara kita yang fokus dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, menjaga puasa, bacaan Quran, salat, ibadah sangat luar biasa, tetapi tidak peduli dengan akhlak khususnya sesama terhadap keluarga, tetangga dan lain. Ada seorang datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah?" Apa yang membuat manusia masuk surga? Rasulullah menjawab, qal taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan husnul khuluq. Taqwa kepada Allah itu taat hak Allah, husnul khuluq itu hak manusia. Wajib menjaga dua-duanya. Karena kalau tidak menjaga akhlak, itu mulai kehancuran umat. Kalau akhlaknya hilang, sudah mulai umat itu hilang. Kalau akhlaknya rendah, udah posisi umat jadi rendah. Karena itu kata ulama, kalau ingin menghancurkan umat, mulai dengan 3 hal. Kalau ingin menghancurkan beradaban umat, mulai dengan 3 hal. Yang pertama, merendahkan, merusak keluarga-keluarga. Mulai dari orang tua, merendahkan posisi orang tua. Jadi anak tidak begitu menghormati, menghargai orang tua. Itu mulai dari mana? Mohon maaf, sumbernya dari media. Anak-anak jadi tidak begitu menghormati, menghargai orang tua. Itu mulai merusak akhlak. Berarti kalau kita merusak posisi orang tua, itu mulai merusak akhlak umat. Mulai menghancurkan umat. Yang kedua, rusaklah kurikulum pendidikan. Karena anak-anak itu generasi mulai dari pendidikan, di madrasah, di sekolah. Kalau kurikulum diganti, diubah, ya itu merusak akhlak anak-anak. Berarti yang kedua atau merusak kurikulum pendidikan. Yang ketiga, meremehkan, merendahkan posisi guru. Al-muallim, guru yang selalu mengajarkan kebaikan kepada anak-anak dan generasi. Kalau anak-anak tidak begitu menghormati, menghargai gurunya, jadi biasa-biasa, itu teladan baik kita. Guru, ustadz, bukan hanya agama, di sekolah dimanapun itu contoh baik untuk anak-anak. Kalau merusak kehormatan, merendahkan nilai guru, itu mulai merusak akhlak umat. Karena itu 3 hal ini mulai merusak peradaban umat, mulai dengan ini. Karena itu hati-hati. Ada beberapa poin, beberapa sifat, Bapak Ibu, hati-hati. Usahakan hindari dari sifat-sifat itu. Kalau punya sifat itu, berarti kita sendiri sudah mulai hancur.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya baca ayat yang menjelaskan sifat-sifat itu bagi seorang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di suratul Hujurat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Saya minta tolong Bapak Ibu pemirsa, karena waktunya singkat tidak bisa menjelaskan secara detailnya, nanti tolong baca ayat itu di suratul Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Belajarilah panggilan Allah bagi seorang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Yang pertama, kalau Anda orang beriman, dengar baik-baik. Jangan menolak-olak orang lain. Jangan menolak-olak kelompok lain. Jangan merasa kita lebih baik. Kalau seorang itu menghina, merendahkan, menolak-olak kaum lain, berarti merasa lebih baik dari mereka. Itu bahaya. Jangan merasa kelompok saya, pandangan saya lebih baik daripada yang lain. Saya yang paling benar, yang lain salah. Hati-hati. Itu mulai menghancurkan peradaban dan menghancurkan persatuan umat. Kalau saya merasa paling benar, berarti yang lain salah. Karena itu kata ulama, dengar baik-baik. Kata ulama, qal ra'yi sawab yahtamilul khata. Pandangan saya itu benar. Ya boleh merasa benar, ya boleh. Tapi pandangan yang lain bisa jadi benar juga. Ra'yi sawab, pandangan saya sawab, tetapi bisa jadi salah. Pandangan orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Artinya saya bukan benar 100%, bisa benar, bisa salah. Orang lain begitu, pandangan orang lain itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau merasa paling benar, berarti yang lain salah. Itu yang tidak boleh dan mulai menghancurkan umat, menghancurkan persatuan, menghancurkan akhlak. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Syekhuna yang kembali mengingatkan kepada kita betapa ternyata satu elemen yang sangat penting yang melekat di dalam diri manusia yang disebut dengan akhlak semestinya harus kita pelihara, bahkan kita buat untuk lebih baik lagi. Nah, apa sesungguhnya akhlak? Insya Allah nanti Ustaz Jumahrudin akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan anatomi yang disebut dengan akhlak. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan akhlak. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Jumharudin akan mengajak kita untuk kembali memahami basic secara dasar apa sesungguhnya yang disebut dengan akhlak. Mengapa kehadiran Rasulullah adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Silakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita semuanya, Syekh Muhammad Jabir Hafizahullah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Host kita Mas Agung, para jamaah Masjid Al-Muslimun, para pengurus yang saya tidak sebutkan satu persatu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kenapa Nabi diutus untuk akhlak? Ada hadis yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk akhlak. Itu hadis. Tapi ada ayat yang menarik. Diutus ternyata bukan untuk akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Hadis menyebutkan diutus untuk menyempurnakan. Al-Quran mengatakan diutus untuk rahmat. Yang mana yang benar? Dua-duanya pasti. Tapi apa hubungan antara rahmat dan akhlak? Apabila di masyarakat itu, di negara itu ada penipuan, nggak ada akhlak kan? Betul atau tidak? Banyak pengkhianatan, apalagi? Pembegalan, pembunuhan, korupsi, saling tipu menipu, saling hujat menghujat. Apabila di masyarakat itu tidak ada akhlak, maka tidak mungkin turun rahmat Allah itu. Itulah mengapa ayatnya mengatakan rahmatan lil alamin, sementara hadisnya innama bu'istu. Karena itu Lailatul Qadar itu rahmat bukan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dulu Nabi dikasih tahu tanggalnya, malamnya oleh Allah. Ketika Nabi ingin memberitahukan malam keberapa itu, tiba-tiba ada sebagian sahabat Nabi yang bertengkar. Meninggikan suara, saling kemudian meninggikan suara, saling maki, saling memarahi antara mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, aku sebenarnya diberitahu tadi oleh Allah malam keberapa Lailatul Qadar itu, tapi ternyata aku dibuat lupa gara-gara pertengkaran kalian. Betul apa betul? Rumah tangga mestinya rahmat, tapi karena nggak ada akhlak menjadi laknat. Negeri yang kaya ini, yang penuh dengan berbagai macam sumber daya alam, tidak lagi menjadi rahmat ketika tiada akhlak. Tiada akhlak, tiada rahmat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mas Agung mengatakan apa sih anatomi akhlak? Anatomi akhlak itu ada dua, ada yang tidak tampak dan ada yang nampak. Ada akar, ada buah. Apa akarnya? Iman.
Itu anatomi yang pertama. Adapun buahnya adalah bentuknya seluruh yang keluar dari tubuh kita perkataan yang baik. Ya kan? Bahkan apa lagi? Senyuman. Betul, senyum itu akhlak bukan? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Karena akhlak itu sesuatu, akhlak yang baik sesuatu yang membuat orang lain senang. Ini luarnya. Jadi kalau orang senang sama kita, kalau orang kagum sama kita, kalau orang ingin ikut ngaji gara-gara ketemu kita, ketahuilah bahwa akhlak kita insya Allah mulia. Jika selama kita hidup, entah kita hidup 40 tahun, 50 tahun, punya tetangga, setelah kenal dengan kita, dia tidak rajin ke masjid, itu menunjukkan bahwa akhlak kita tidak baik. Setuju? Setuju? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang dibawa oleh Nabi adalah kalimatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibah, yang dibawa oleh Nabi itu kalimatan la ilaha illallah, itu yang dibawa. Tapi karena yang dibawa ini sesuai dengan perilaku Nabi, ayatnya ngomong apa, perilaku Nabinya pun sesuai, maka kalimatun thayyibah itu punya sihir yang mampu membuat orang lain kemudian tertarik dengan Islam. Orang tidak akan pernah mau rajin ke masjid gara-gara sholat kita, tidak. Orang tidak akan pernah tertarik ngaji, mau masuk Islam dengan puasa kita, tidak. Orang hanya akan tertarik mau ke masjid, mau ngaji ketika jamaah al-muslimun ini akhlaknya baik. Betul atau tidak? Makanya kalau kalimatnya baik, kelakuan kita tidak baik, kalimat baik ini kemudian menjadi tercemari. Coba angkat tangannya, gerakkan, gerakan, ikuti, gerakan, gerakan. Pegang dagu, dagu. Ya. Dagu mana? Kenapa megangnya jidat? Sekali lagi, angkat tangannya. Gerakan, gerakan. Lebih cepat, lebih cepat. Pegang jidat. Kenapa kok tadi saya suruh pegang dagu, pegangnya jidat? Karena ustadznya kelakuannya tidak sesuai dengan ucapannya. Akhlaknya tidak sesuai. Betul apa betul? Tapi ketika satu kata yang diucapkan, tidak usah perlu banyak kata. Satu kata yang diucapkan tapi kelakuan kita sesuai dengan yang kita kan, itu yang akan merubah dunia. Makanya di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang baik. Quran adalah semesta yang berbicara, semesta Quran yang diam, Rasulullah Quran yang berjalan. Ketika kita menjadi Quran berjalan, itulah akhlak karimah. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Jumharudin.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan mukadimah dari guru kita berkaitan dengan tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan akhlak. Dan Alhamdulillah saya sudah menerima beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti akan melengkapi tema bahasan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema yang sangat spesial tentu saja berkaitan dengan akhlak. Karena memang inilah yang lagi kita garap untuk selama bulan suci Ramadan. Kita berharap bahwa nanti kita keluar akan memiliki akhlak yang luar biasa dengan dilunturkannya dosa-dosa kita. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Syaifuddin Gayo yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaifuddin Gayo, izin bertanya Syekh. Hidup semakin maju, hidup semakin modern, tetapi kenapa akhlak menjauh? Lalu bagaimana peran orang tua mengawal akhlak anak kita ini supaya tidak menjauh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting sekali saya. Kita semakin modern tetapi justru semakin tidak berakhlak. Semakin maju ya. Kalau semakin jauh dari agama, semakin rusak akhlak kita. Walaupun maju, modern yang sangat luar biasa, tapi jauh dari agama, itu artinya jauh dari akhlak. Itu penting. Untuk anak-anak, mohon maaf, itu sebelum berkeluarga. Walaupun pertanyaan bagi seorang yang sudah punya anak, bertanya bagaimana saya mendidik anak-anak supaya menjadi akhlak lebih baik. Menurut ulama, sebelum berkeluarga, sebelum memilih istri, kata mereka milih ibu untuk anak-anak Anda. Perempuan sebelum memilih suami, milih ayah untuk anak-anak. Berarti pandangan kita ke depan, bukan milih istri yang cantik, suami yang gagah, kaya, bukan. Pikiran kita ke depan itu cocok layak untuk anak-anak atau tidak. Coba pikirannya. Ini yang pertama, berarti mulai dari apa? Dari pernikahan. Sebelum kita nikah, kita berpikir untuk anak-anak kita ke depan. Dan mulai mendidik anak-anak sejak kecil. Jangan, masih anak, masih belum balik, belum mengerti. Ada seorang ayah bawa anaknya kepada guru. Anaknya umurnya 7 tahun. Minta tolong guru, boleh membantu mendidik anak-anak saya. Kata beliau, berapa umurnya? Kata 7 tahun. Udah telat ini, kata beliau. Coba lihat, udah telat. Padahal masih anak. Berarti mulai sejak kecil. Singkat saja yang terakhir. Kalau saya bicara mengenai mendidik anak-anak, khususnya di zaman modern ini, mungkin agak panjang. Tapi ada satu hal penting sekali bagi semua. Kita berusaha mendidik anak-anak. Kita berjuang sebagai orang tua untuk melahirkan anak-anak yang saleh, yang baik. Tapi kadang-kadang merasa belum berhasil. Artinya apa? Artinya sebenarnya bukan kekuatan kita, bukan karena keilmuan, bukan karena latar belakang saya, kecerdasan orang tua, tapi serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau menghadapi anak yang agak sulit, agak susah, akhlaknya agak jauh, angkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa karena gelarnya doktor, ilmunya S3, orangnya berilmu bisa mendidik anak. Bukan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua. Karena itu selalu memohon kepada Allah
Selalu berdoa untuk anak-anak. Sampaikan kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, saya enggak bisa mendidik anak. Saya agak susah ya Rabbal Alamin. Tolong bantulah kami. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Jadikan anak-anak saya anak baik, anak saleh. Itulah kemampuan kami. Orang yang selalu berdoa memohon kepada Allah dalam hatinya betul-betul serius ingin melahirkan anak-anak yang baik, enggak mungkin Allah mengecewakan dia. Tak mungkin Allah mengabaikan dia. Apalagi di bulan Ramadan ini doa kita mustajab. Karena itu tolong Bapak Ibu seluruh jamaah setiap hari jangan lupa doa untuk anak-anak. Sebutin nama satu persatu. Sebutinlah hajatnya. Apa yang ibu ingin terhadap anaknya. Akhlak apa yang rusak ingin diperbaiki. Mohon kepada Allah, ya Allah perbaikilah anak-anak kami. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya belum bisa. Saya sudah capek ya Allah. Curhatlah kepada Allah, curhat. Ya Allah saya sudah capek ini sama anak. Saya berusaha dia jaga salat, amanah, akhlak. Saya selalu hati-hati, saya enggak bisa temanin anak-anak saya kemana-mana. Tapi engkaulah yang selalu bersama anakku. Ya Allah tolong. Itu serahkan dan melalui doa semoga ya Allah anak-anak kita menjadi anak yang baik, saleh, salihah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz Jumaruddin, kita ingin mendengarkan nasihat dari Ustadz. Kalau kita perhatikan, tren yang terjadi adalah orang-orang tua modern yang hidup di era modern, anak-anak muda yang hidup di era modern. Anak-anaknya segera dititipkan ke pesantren. Dan mereka merasa ya sudah selesai. Padahal yang paling penting ketika anak ini selesai dari pesantren, kembali ke rumah, bukankah kembali bahwa orang tua bapak dan ibunya adalah seorang guru. Tetapi sayangnya kebanyakan kedua orang tuanya ini tidak pernah nyantri. Nah artinya akan terus terjadi konflik di dalam rumah tangga itu. Bagaimana ini? Kiai? Baik, ya luar biasa pertanyaannya Mas Agung. Ketika orang tua, ayah ibu, bukan cuma sekedar sebagai ayah, tapi sebagai sahabat, sebagai guru, itu bisa diciptakan di dalam keluarga. Maka pendidikan yang paling ideal itu adalah dalam keluarga. Itu. Tapi ketika di dalam keluarga ini tidak ideal, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, bekal pendidikan pun tidak ada. Karena mendidik anak itu perlu bekal. Rata-rata orang pas mau menikah bicaranya pakai gaun apa, cateringnya apa, betul nggak? Betul nggak? Tidak pernah membicarakan bagaimana anak kita nanti mau kita didik seperti apa. Sehingga karena orang tua sekarang ini banyak mal praktek. Betul atau tidak? Kita tidak pernah kursus jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu. Nggak pernah itu, nggak pernah belajar. Nah karena itulah dititipkanlah kepada pesantren. Memang menurut saya harus diakui rata-rata mayoritas keluarga sekarang itu keluarganya tidak ideal sebagai pendidik di dalam rumah. Betul atau tidak? Nah karena itulah pesantren asal jangan sembarang pesantren itu tempat yang ideal. Kenapa demikian? Karena anak itu bukan cuma disampaikan nilai tetapi disampaikan habit. Mereka bukan cuma di pesantren mengucilkan diri, mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka yang berbagai macam perilakunya. Ada yang teman yang begitu-begitu, mereka secara otomatis langsung belajar nanti bagaimana berinteraksi dengan banyak orang. Itu ideal. Tetapi ada ayat Quran yang menarik. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah seperti perempuan gila yang menenun tenunan udah cakep-cakep, udah bagus-bagus, dirusak lagi. Apa yang sudah ditenun di pesantren itu dijaga. Kenapa demikian? Karena yang baik menurut anak itu bukan yang dikatakan Quran baik. Yang buruk menurut anak itu bukan yang dikatakan Quran buruk. Yang baik menurut anak itu adalah apa yang dilakukan oleh ayah ibunya. Kalau ayah ibunya ngegosip melulu, ngegosip itu baik berarti. Betul atau tidak? Kalau ayah ibunya nggak pernah baca Quran, nonton terus berarti baca Quran itu jelek. Maka kita sebagai kedua orang tua bagi anak-anak kita, kalau kita tidak mampu berbicara karena kita tidak punya pengetahuan, maka mari kita berikan ketauladanan kepada anak-anak kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah.
Semua kata menjadi sihir jika itu diberikan keteladanan. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Eli Susanti yang akan dijawab oleh Ustadz Jimharudin. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Susanti, izin bertanya Ustadz. Bagaimana akhlak seorang anak yang mungkin punya ilmu yang lebih baik dari orang tuanya? Dalam memberikan pandangan pada orang tua yang mungkin kurang tepat dalam menjalankan perintah agama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini sangat terkait dengan yang tadi. Justru anaknya lebih pintar ini Kiai. Luar biasa. Pertanyaan yang sangat berkelas. Bagaimana caranya seorang anak yang sudah berilmu atau ustadz ya, atau kiai lalu mendapati orang tuanya belum ideal, belum baik. Kalau bicara akhlak nih, subhanallah. Kalau ayah ibu kita bertanya kepada kita yang alim, kita mengatakan sebentar ya aku tanya Pak Kiai yang itu dulu. Subhanallah. Sebentar ya saya tanya Ustadz Anu dulu. Padahal dia tahu jawabannya. Padahal boleh nggak kita menjawab kepada ayah ibu kita? Sangat boleh. Tapi akhlak itu citra rasanya tinggi sekali. Ini bukan soal boleh dan soal tidak boleh. Ya kan? Kadang jalan di depan orang tua kita saja kita soal etika orang tua yang di depan. Maka walaupun secara fikih boleh saja kita menjawab. Tetapi kalau seandainya kita pun mau menjawab kita mengatakan sebentar tak tanya Kiai Anu dulu. Ibu, ayah, alhamdulillah Ananda sudah nanya Pak maka Kiai itu. Padahal kita udah tahu jawabannya. Katanya jawabannya begini-begini. Kata Pak Kiai Anu begini-begini. Nah itu yang pertama ya kalau dia bertanya. Tetapi bagaimana merubah sifat buruk ayah ibu kita. Engkau tidak bisa menaklukkan pikiran orang sebelum engkau menaklukkan hatinya. Nyambung? Dan kita tidak bisa menaklukkan hati seseorang dengan pangkat kita. Dengan jabatan kita, dengan uang kita, kita hanya bisa menaklukkan hati orang dengan akhlak kita. Makanya lihat, ketika berbicara tentang ibu kita, wala taqul lahuma uff. Kalau ada yang lebih remeh dari uff, niscaya Al-Quran akan mengatakannya. Itu artinya apa? Artinya body language saja, bermuka masam saja tidak patut kita di hadapan orang tua itu. Itu akhlaknya seperti itu. Maka ketika orang tua kita kagum dengan akhlak kita, berarti hatinya telah kita taklukkan. Apabila hatinya telah kita taklukkan, niscaya pikirannya pun mampu kita taklukkan. Tapi sebagian orang tua karena rasa gengsinya sering mengatakan kamu ini sok tahu. Ini bagaimana menghadapi itu? Luar biasa. Kalau ditanya orang tua sok tahu, luar biasa. Jangan pernah berargumen, jangan pernah berbantah-bantahan dengan orang tua. Sebenar apapun kita di hadapan orang tua, kita tidak pantas untuk berdebat kepada orang tua itu. Maka ketika dia mengatakan sok tahu, tak usah dijawab dengan kata-kata. Jawablah dengan pelukan dan ciuman untuk mereka. Luar biasa sekali. Baik, kita akan dengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Nugroho. Pak Budi, mic-nya mungkin bisa di-share? Ya, langsung berdiri Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya berpikir apakah akhlak seorang manusia atau akhlak kita itu fitrahnya baik, ataukah memang harus kita perjuangkan untuk menjadi baik, mengingat bahwa ada upaya-upaya untuk menghancurkan akhlak. Artinya saya berpikir bahwa akhlak itu tadinya baik, sehingga ada grand strategi atau bahkan niat menghancurkan akhlak suatu bangsa maupun manusia. Terima kasih Ustaz.
Pak Budi, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini berkaitan dengan salah satu hadis kalau tidak salah. Kita ini seperti lukisan begitu ya. Terserah kita mau melukis seperti apa. Melukis indah, melukis jelek, melukis gambar setan atau apapun. Itulah yang dilakukan oleh orang tua kita. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Insaku yang dipersembahkan oleh sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, kita kembali bersama Damai Insaku yang mengangkat tema tentang akhlak. Kita akan dengarkan jawaban dari Syekh Muhammad berkaitan dari Pak Budi tadi, bahwa apakah akhlak ini memang bersifat fitrah yang bisa kita lukis terserah kita, atau seperti apa penjelasannya Syekhuna? Alhamdulillah. Akhlak itu ada dua. Ada satu yang fitrah, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Sebagaimana ada hadis seorang sahabat yang memiliki dua sifat yang istimewa. Nabi SAW ketika bertemu seorang itu, kata Rasulullah, fika sifatain yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Anda memiliki dua sifat akhlak yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Al-hilmu wal-anah. Langsung beliau bertanya, ya Rasulullah, dua sifat itu, apakah itu anugerah Allah langsung dari saya atau karena saya yang mencari perjuangan saya? Kata Rasulullah, la hiya minallah, itu anugerah Allah. Berarti banyak di antara kita yang diberikan anugerah Allah, dia berakhlak. Orangnya ramah, orangnya baik, selalu senyum. Ya, ada orang yang ketika ketemu langsung begini. Ya, itu beda-beda. Dan yang kedua, bukan arti itu fitrah itu dari Allah, artinya udah saya begini. Enggak, wajib dianjurkan untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, marah terus, udah saya begini. Enggak, dianjurkan la taghdab, jangan marah, jangan marah, dianjurkan. Ya, saya begini suka mengolok-olok orang, saya begini, udah saya karakter saya begini, enggak boleh. Itu musibah, itu dosa, harus berbaiki. Dan ingat satu hal Bapak Ibu, makin akhlak kita baik, insya Allah makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Makin akhlaknya buruk, makin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang itu ibadahnya luar biasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat penduduknya bersamaku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling baik ibadahnya, bukan yang paling baik puasanya atau qiyamul lail, tapi yang paling baik akhlaknya. Karena itu kalau masih kurang, usaha perbaiki terus akhlak kita. Dan saya minta karena pesan dari Ustaz itu luar biasa, saya boleh kasih bagian yang kedua jawaban dari Ustaz ini. Silakan untuk melengkapi Ustaz Jumal. Subhanallah. Terima kasih Syekh Muhammad. Sebagaimana yang beliau sampaikan, memang ada akhlak yang sifatnya wahbi, laisa kasbi. Anugerah, bukan karena usaha, tapi itu sangat minimal, tidak menjadi mayoritas. Rata-rata akhlak itu adalah kasbi, hasil latihan. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Manusia itu diberitahu yang baik itu baik. Manusia tahu kalau itu baik. Manusia itu
tahu kalau dia itu buruk, itu fitrah kalau tahu. Tahu kebaikan itu nggak hebat karena itu bawaan orang. Tetapi bagaimana menjadi orang baik, bukan tahu baik. Betul nggak? Bu, tahu nggak uang 1 triliun? Tahu nggak? Tahu. Yang penting itu bukan tahu, tapi yang penting punya. Betul atau tidak? Makanya manusia itu tahu kalau itu buruk, ketika berbuat buruk dia gelisah. Betul nggak? Kucing aja kalau nyolong tahu kabur dia, betul nggak? Anak-anak muda itu lihat kalau dia pacaran tempat-tempat gelap, remeng-remeng. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berkhalwat. Kenapa berkhalwat? Sembunyi. Karena yang namanya keburukan itu harus sembunyi, kebaikan itu terang-terangan. Jadi tahu. Nah, bagaimana yang tahu ini menjadi aktual, menjadi perbuatan, maka ternyata qad aflaha man zakkaha. Ada orang yang memperbaiki jiwanya sehingga akhlaknya baik. Ada orang yang mengotori jiwanya sehingga akhlaknya buruk. Ini yang menarik, ada kajian dari Kazuo Murakami. Dalam bukunya The Divine Message of DNA. Saya pikir Mas Agung yang sudah merekomendasinya ke saya waktu itu. Yang menarik kata beliau, seluruh sifat-sifat yang ada pada manusia itu bisa on off. Dimatiin gak bisa. On off. Kayak kita saklar lampu itu kan bisa on, bisa kita off. Di dalam diri kita ini terdapat sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Ada semua tuh. Kita ini cinta duit, ada nggak? Nah. Terus kita ini ada nggak sifat ingin dengki, ada nggak? Ada semua. Tetapi alhamdulillah kita offin. Makanya wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'ma. Aku berlindung, itu Nabi itu yang mengatakan, aku berlindung dari keburukan jiwa. Kenapa? Nanti akan buruk amal. Wa min sayyiati a'ma. Karena itulah, karena dia bisa on off, maka lingkungan baik itu akan membuat yang baik jadi on. Makanya kalau kita tinggal di lingkungan orang bersemangat, yang on adalah kebaikan itu sendiri. Tapi ketika yang bacaan kita, tontonan kita, lingkungan kita buruk, maka yang akan on adalah kemalasan, sesuatu yang sia-sia. Itu Mas Agung. Jadi intinya kita ini diberikan pilihan oleh Allah, begitu Kiai ya, dengan modal yang disebut dengan fitrah tadi, begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Yuniati. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya. Enggak bisa. Izin bertanya Ustadz, mana yang lebih kita prioritaskan, mencari ilmu atau berakhlak yang baik? Sekian, terima kasih. Ada partinya di situ ya, silakan Ustadz. Luar biasa, ini pertanyaan luar biasa. Di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim yang berdoa, itu Nabi Ibrahim mendahulukan ilmu baru akhlak. Tapi ketika pembicaraan itu datang dari Allah, yang didahulukan adalah akhlak baru ilmu. Coba perhatikan ayat di mana ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka rasul yang membacakan ayat-ayatmu. Yang menarik. Wa yu'allimuhumul kitab, ilmu. Wa yuzakkihim, tazkiyah, akhlak. Subhanallah. Ketika redaksinya dari ucapan Nabi Ibrahim yang didulukan apa? Ilmu baru akhlak. Tapi dalam ayat yang lain ketika dari Allah yang didulukan adalah akhlak. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, tazkiyah, akhlak. Baru wa yuallimukumul kitab, baru ilmu. Kalau demikian, apa yang paling utama? Jawabannya adalah akhlak. Logikanya kenapa? Ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada hati yang kotor.
Maka jika anak kita memiliki akhlak yang mulia, itu soal waktu saja, niscaya cahaya yang bernama ilmu itu akan mendatanginya. Maka akhlak ada menyiapkan wadah sebelum diisi dan dihiasi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz Syekh Muhammad mungkin bisa melengkapi. Kita ada doa yang selalu diajarkan agar kita konsisten. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Artinya, apakah bisa kita pahami bahwa manusia di setiap saat itu justru ada dalam kondisi gelisah seperti tadi, unsur DNA, on off. Lantas bagaimana yang dimaksud dengan kita dekat dengan Allah akan menemukan ketenangan? Jadi ada semacam makna yang kontradiktif di sini, Syekh Muhammad. Itu bukan hanya akhlak, itu dua-duanya ibadah dan akhlak. Hak Allah dan hak manusia. Bagaimana supaya kita konsisten selalu menjadi orang baik. Selalu menjadi orang baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dua-duanya dalam ilmu dan dalam adab dan akhlak. Itu tergantung lingkungan salah satunya. Dekatilah dengan orang baik, dekatilah dengan orang saleh, insya Allah selalu dalam keadaan baik, selalu konsisten, istiqamah. Karena itu apa yang mendorong kita on off seperti yang tadi Ustaz sampaikan, on off. Apa yang memotivasi kita supaya on selalu baik, akhlak yang buruk selalu off? Bukan karena kita saja, karena dekat dengan orang baik, orang saleh seperti majelis ini di Damai Indonesiaku ini. Ini seluruh jemaah beradab, akhlak maupun yang nonton sekarang. Yang nonton fokus ya, beradab, berakhlak dalam keadaan iman, dalam keadaan baik. Kenapa? Karena lingkungannya baik. Karena itu jangan, kalau ingin selalu dalam keadaan baik, dekatilah dengan orang baik. Baru saya pulang kemarin dari Makassar, ada seorang muallaf baru 2 hari masuk ke Islam. Minta pesan dari saya bilang kalau ingin istiqamah, 2. Satu doa yang tadi disampaikan Ustaz Agun, ini sangat luar biasa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak balikan hati. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Seperti yang tadi saya jawab. Susah mendidik anak. Susah menjadi anak-anak kita salat ibadah, apalagi berakhlak, apalagi dalam lingkungan yang agak susah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu dekat dengan orang baik, orang saleh. Selalu usahakan jangan jauh dari orang baik, orang saleh. Kalau jauh itu langsung dihadiri, diawasi oleh syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu dekatlah dengan orang-orang baik, orang saleh, insya-Allah selalu dalam kebaikan, selalu istiqamah, konsisten, baik dalam ibadah maupun dalam akhlak. Kalau la tas'al 'anil mar'i was'al 'an qarinihi. Jangan bertanya mengenai orang, lihatlah saudaranya atau sahabatnya bagaimana. Kalau ingin melihat akhlak seorang, langsung lihat saudaranya, lingkungannya, temannya, baru tahu akhlaknya bagaimana. Kalau orangnya baik, berarti dia pasti baik. Walaupun dia kurang, akhlaknya kurang, tapi dekat dengan orang baik berubah. Itu berubah, jadi on terus. Ya, terang orangnya baik. Tapi kalau mohon maaf, dia orang baik, berakhlak, dididik dari rumah, dari orang tua, dari gurunya, tapi dia punya teman buruk, selalu jauh dari ya lingkungan yang baik, berubah. Bisa jadi berubah. Dulu akhlaknya baik, tetapi berubah. Karena itu usahakan selalu dalam majlis, dalam lingkungan yang baik. Nah Ustaz, cuma ada sedikit tambah lagi. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kelak ketika kita di dalam surga, sifat-sifat buruk kita akan diangkat oleh Allah. Seluruhnya adalah kebaikan. Tetapi ketika kita masih berada di dunia, kita akan selalu bergelut dengan sifat-sifat buruk. Itu yang saya maksud tadi, bahwa kita akan setiap saat dalam kegelisahan. Subhanallah, luar biasa. Ada memang bolak-balik sebagai sesuatu yang positif. Orang mukmin itu hatinya senantiasa mengalami berbagai macam situasi. Hanya satu orang yang hatinya ada pada satu situasi dan tidak ada situasi yang lain, itu hati orang munafik. Halo?
Hati orang munafik situasinya tetap dalam kekufuran. Tetapi orang-orang yang beriman hatinya itu senantiasa berubah-ubah. Kadang rindu, kadang cinta Allah. Ya kan? Kadang apa lagi? Kadang khawatir dan cemas. Inilah yang terjadi pada hati seorang yang beriman. Jadi kata ya muqallibal qulub, tetapkan hatiku ya Allah pada ketaatanmu. Jadikan cemasku, khawatirku karenamu ya Allah. Bolak-balik di situ. Ya, bukan berarti kita bolak-balik beriman dan tidak beriman. Nah, kalau dalam konteks bolak-balik positif dan negatif, bagaimana caranya supaya kita tidak bolak-balik seperti itu? Satu kata jawabannya adalah ketika kita menjadi orang yang ikhlas. Menjadi apa? Orang ikhlas. Saya begini karena Allah. Saya cinta karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah. Ketika orang itu Tuhannya Allah, maka dia tidak akan bolak-balik kepada wajah sipulan. Bolak-balik ini karena kita banyak Tuhan. Tapi ketika kita Tuhan kita satu, kita tidak akan pernah berpaling kepada wajah yang lain. Jika kita melakukan sesuatu karena satu wajah, maka Allah lah yang akan mengurus wajah-wajah yang lainnya. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Kiai, dan kita akan lanjutkan lagi. Kita masih menyiapkan satu pertanyaan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Kita masih bersama kami Damen Saku. Sekali lagi saya mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena memang waktunya sangat singkat. Tapi kita akan dengarkan summary atau kesimpulan dari masing-masing guru kita. Kita awali dari Syekh Muhammad Jaber. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemuliaan umat itu mulai dari akhlak. Kemuliaan keluarga itu mulai dari akhlak. Kemuliaan seseorang itu mulai dari akhlak. Kehancuran umat mulai dari hancur akhlaknya. Kehancuran keluarga itu mulai dari kehancuran akhlaknya. Karena itu jagalah akhlak. Ya. Kalau akhlak tanpa ibadah, atau mohon maaf kalau orang apalagi di bulan suci Ramadan ini, orang yang beribadah sangat luar biasa tapi akhlaknya tidak baik. Ucapannya, perilakunya, perbuatannya kurang baik, itu sia-sia ibadahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih." Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kasar, ucapan yang tidak baik, haram, perbuatan yang tidak baik, falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarab. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan atau minum. Berarti intinya akhlak. Itu puasa untuk mendidik akhlak kita, merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Dan ingat pesan terakhir, semakin akhlak kita baik, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Baik, terima kasih. Silakan Kiai Jumharudin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang akan taat kepada Allah melalui kita karena salat kita, karena ibadah kita. Bahkan karena puasa kita. Orang-orang itu akan mengenal Allah, cenderung kepada Islam karena akhlak kita. Orang bisa tetap berobat ke dokter walaupun dokter itu akhlaknya nggak bagus. Betul nggak? Orang akan tetap dokter datang kepada insinyur walaupun insinyurnya itu akhlaknya nggak bagus. Tapi orang tidak akan mengambil kebaikan dari kita jika kita tidak ada akhlak. Ingat, kita ini nggak ada gunanya kalau nggak ada akhlak. Harta kita nggak akan ada gunanya kalau kita tidak memiliki akhlak. Jabatan kita tidak akan ada manfaatnya ketika kita tidak punya akhlak. Akhlak inilah membuat segala yang kita punya
menjadi penuh kemanfaatan. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Jumahrudin, Syekh Muhammad Jabir yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi menjadi bahan bagi kita untuk terus-menerus menyempurnakan kualitas akhlak kita. Dan tentu saja di bulan suci Ramadan di mana insya Allah doa-doa kita dikabulkan, kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang dipilihnya Allah tentu saja untuk dimudahkan untuk memperbaiki kualitas akhlak kita. Sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan seperti yang dijanjikan, kita seperti bayi yang baru saja lahir dengan kehidupan tanpa dosa. Insya Allah tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan untuk episode kali ini, dan insya Allah besok di Kamis 6 April kami akan hadir dari Masjid Darut Taqwa Krukut Limo Depok bersama Ustadz Asmar Lambo dan Habib Muhammad Syahab dengan mengangkat tema Al-Quran adalah aturan hidup manusia. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلنا وأبنائنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.